الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واسمعوا ما قال ربكم في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن السبيل وهو أعلم بالمهتدين. Jamaah salat Jumat Masjid Kampus Undip rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memperingati peringatan kemerdekaan Indonesia yang insyaallah yang ke-75. Tentu banyak hal yang bisa kita laksanakan, muhasabah atau introspeksi, sekaligus mengikuti cerita sirah perjuangan para pendahulu kita yang telah mendahului kita. Mereka dengan rela mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk kemerdekaan ini. Dan akhirnya negara mencatat bahwa mereka tercatat sebagai pahlawan nasional. Tuba liman mata wa lam yamut amaluhu wa khaba liman mata wa lam yamut su'uhu. Begitu kira-kira kata pepatah. Beruntunglah orang yang mati, yang meninggal, akan tetapi walam yamut amaluhu, tidak mati cita-citanya, tidak terhenti amalnya. Wa khaba liman mata walam yamut su'uhu. Dan merugilah orang yang mati, yang meninggal, akan tetapi tidak pernah terputus amal kejelekannya. Wal iyadu billah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para rasul, para sahabat, para syuhada kemerdekaan Indonesia, begitu mereka menorehkan sejarah yang manis buat bangsa ini, sehingga cita-cita mereka tidak akan pernah terputus sampai sekarang. Para rasul, begitu mereka wafat, begitu kita mendengar asma mereka semua, kita dianjurkan menebarkan doa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengisi kemerdekaan ini, mari kita beramal, berbuat sesuai dengan kapasitas dan maziyah kita masing-masing. Kita isi dengan berbagai macam kegiatan yang positif untuk mengisi dan juga sebagai wujud terima kasih kepada pendiri bangsa ini. Kita ajak diri kita, anak kita, keluarga kita, rekan kerja kita, dimanapun berada, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan amal yang shalih. Kita ajak dengan cara yang baik. Pada ayat yang telah saya sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, al-ayat. Ayat ini sudah sering kita dengarkan bersama, sudah familiar di telinga kita. Kita sudah hafal semuanya. Akan tapi untuk melaksanakan ayat ini ternyata sangat-sangat susah.
Sehingga ada beberapa ustadz, penceramah, mubalik atau khatib yang justru berseberangan dengan ayat ini. Padahal ayat ini ditujukan kepada siapa saja atau kita semua, supaya kita berdakwah kepada sabili rabbika bil hikmah hingga selesai dengan ayat tersebut. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman, mudarris dari Universitas Madinah, jadi setiap diri kita merasa menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bukan kewajiban kekuasaan. Kalau kita berdakwah hanya berlandaskan karena merasa kita punya kekuasaan, maka menurut beliau ini adalah hal yang salah. Karena kewajiban dakwah atau menyeru atau mengajak adalah kewajiban individu kita semua. Kemudian bil hikmati, menurut Dr. Wahbah Zuhail, bil hikmati ditafsirkan dengan bil ilmi la bil jahli, mengajak dengan ilmu, tidak dengan kebodohan, tidak dengan otot, tidak dengan kekuatan. Ada juga yang memberikan penafsiran hikmah ini, memberikan penjelasan ma'rifatu sirri syai'in wa faidatihi. Kalau kita menyampaikan sesuatu, itu berarti ma'rifatu sirri syai'in, harus memberikan pengertian rahasia terhadap sesuatu yang kita dakwahkan kepada orang lain. Sebagai contoh, kita mengajak sholat, selain kita harus sendiri sholat, rahasia apa di balik sholat? Ini sangat-sangat dianjurkan dalam rangka menggali hikmah atau rahasia dari sholat tersebut. Ma'rifatu sirri syai'in wa faidatihi. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan penjelasan yang baik, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka tatkala mereka menyampaikan satu hujah, kita sampaikan hujahnya dengan hujah yang al-balighah. Dalam Al-Quran disampaikan kul falillahil hujjatul balighah, sampaikan oleh Muhammad, karena agama ini, Islam ini dipenuhi dengan hujah yang sangat kuat, tidak dengan akal, tidak dengan kekuatan otot yang kuat, tapi bil hujjatil balighah, dengan kekuatan hujah yang sangat kuat. Walau syaa lahadakum ajma'in, meskipun Allah sendiri sebenarnya mampu untuk semua orang mendapatkan petunjuk. Kalau dakwah ini kita letakkan dengan memakai otot atau kekuatan, Allah sudah mewanti-wanti juga dalam satu ayat yang disampaikan kepada Nabi Musa dan juga Harun, bagaimana beliau menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, datanglah kamu berdua kepada Fir'aun innahu tagha, karena dia telah melampaui batas. Dalam hal ini melampaui batasnya, Fir'aun itu mengaku dia sebagai seorang Tuhan. Ini tapi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyinan, sampaikan dakwahmu, sampaikan ucapanmu dengan ucapan yang lembut. Meskipun kita semua tahu Nabi Musa itu termasuk orang yang sangat kuat. Pernah suatu ketika menempeleng seseorang itu langsung mati. Begitu kuatnya Nabi Musa. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam ayat ini disampaikan memakai kata-kata la'alla. Dalam gramatika Arab, la'alla itu masuk kategori taraji. Semoga saja, doa yang mungkin bisa berhasil juga mungkin tidak. Ini taraji dalam gramatika Arab. Bukan memakai tamanni, laita. Misalkan ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiru bima fa'alal musib. Ketahuilah sekiranya masa muda itu akan kembali sehari saja, fa ukhbiru bima fa'alal musib, maka akan aku kabarkan tentang keresahan pada waktu tua kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kalau Fir'aun ini tidak bakalan mendapat petunjuk, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi sama Allah dibangunkan suatu persepsi yang positif supaya dia bisa mendapatkan barangkali
la'allakum tahtadun, la'allakum tattaqun, banyak sekali kita temukan dalam Al-Qur'an. Karena Allah lebih mengetahui kepada siapa saja yang akan mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berdakwah dengan lembut, dengan mujadalah, atau menyampaikan argumentasi yang sangat-sangat membangun untuk logika kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahil rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wasma'u ma qala rabbukum fil qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya rafi'ad darajat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sahrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروه العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.